Halo Sumaya dan Miss Meta, kelompok kami akan menjelaskan tentang bisnis usaha kami, yaitu mengenai jasa bersih-bersih bernama Room Service. Di sini adalah profil foundernya untuk Room Service, yaitu ada Vina Maulidia, Sulurika Chandra, dan saya sendiri Gabriel Natasha Rahmat. Lalu selanjutnya ya ada latar belakang. Dari latar belakang room service merupakan sebuah usaha jasa kebersihan yang berfokus pada memberikan layanan profesional, terpercaya, dan terjangkau bagi masyarakat yang memerlukan bantuan dalam membersihkan rumah mereka. Alasan mendirikan usaha room service berasal dari pemahaman mendalam terhadap peluang pasar yang terus berkembang. Akibat kesibukan dan ritme hidup yang tinggi, tidak memiliki waktu untuk memberikan atau membersihkan rumah mereka sendiri. Kesempatan untuk berwirausaha menjadi faktor lain yang mendorong pendirian room service. Dilanjut ada permasalahan. Industri yang sangat kompetitif menuntut peningkatan daya saing dan mempertahankan pangsa pasar sebagai tantangan utama. Konsistensi kualitas layanan dan kepercayaan pelanggan menjadi fokus, terutama dalam mengatasi standar yang mungkin tidak selalu terpenuhi oleh tim kebersihan. Manajemen jadwal yang efisien dan pengelolaan biaya operasional yang cermat menjadi kunci kesuksesan, terutama dalam menghadapi fluktuasi permintaan dan biaya tinggi. Penanganan keluhan pelanggan dan konflik dengan tim kebersihan memerlukan prosedur yang efektif untuk mempertahankan reputasi bisnis. Lalu ada solusinya. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan room service dan memperkuat posisinya di pasar, beberapa strategi dapat diimplementasikan. Yang pertama, ada identifikasi keunikan layanan. Tawarkan promosi khusus atau berikan paket tambahan untuk meningkatkan daya saing. Yang kedua, ada dalam konteks keamanan dan kepercayaan pelanggan penerapan Yang kedua, ada dalam konteks keamanan dan kepercayaan pelanggan. Penerapan prosedur keamanan yang ketat, latar belakang perekrutan yang cermat, dan memberikan identifikasi yang jelas untuk tim kebersihan dapat membangun kepercayaan pelanggan. Dan yang terakhir, melalui survei pelanggan teratur. Pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan dan preferensi mereka dapat dicapai, memungkinkan penyesuaian layanan sesuai dengan umpan balik, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Lalu di sini terdapat logo dari usaha kami yaitu Service Room. Dilanjut, ada keuntungan menggunakan jasa room service kami. Yang pertama itu hemat waktu dan tenaga agar fokus pada hal-hal yang lebih penting. Kedua, rumah menjadi lebih bersih dan rapi karena petugas room service yang profesional menggunakan peralatan dan bahan pembersih berkualitas. Ketiga, aspek kesehatan dan kebersihan rumah ditingkatkan dengan membersihkan area yang sulit dijangkau, mengurangi risiko alergi dan penyakit. Keempat, ada kualitas hidup meningkat karena rumah yang bersih menciptakan suasana yang nyaman dan tenang. Kelima, ada keamanan terjamin dengan petugas yang terlatih dan berpengalaman. Yang keenam atau yang terakhir yaitu privasi pelanggan tetap terjaga karena profesionalisme petugas room service yang tidak membuka atau mengambil barang pribadi tanpa izin. Nah, di sini ada target pemasaran segi demografi. Yang pertama untuk pendapatan, kita menargetkan kelas menengah ke atas dan orang yang memiliki penghasilan disposable yang cukup untuk membayar jasa room service. Sama halnya dengan segi pendidikan, kelas menengah ke atas dan orang yang memiliki penghasilan disposable yang cukup untuk membayar jasa room service. Lalu kita juga menargetkan melalui usia juga, seperti keluarga muda dengan anak-anak, pasangan aktif atau profesional yang sibuk, dan untuk para lansia. Dan yang terakhir, kita menargetkan orang-orang yang memiliki gaya hidup, seperti orang yang sibuk dan tidak memiliki waktu untuk membersihkan rumah, lalu orang yang menghargai kebersihan dan kerapian, dan yang terakhir adalah orang yang ingin hidup lebih sehat dan higienis. Lalu selanjutnya masih mengenai target pemasaran. Yang pertama yaitu target pemasarannya ada di suburban.
Yaitu yang pertama di mana keluarga dengan anak-anak tinggal, lalu yang kedua di mana orang memiliki rumah yang lebih besar untuk dibersihkan, yang ketiga di mana orang memiliki lebih banyak waktu dan uang untuk menghabiskan untuk layanan seperti room service. Lalu target pemasaran yang kedua yaitu ada di perkotaan, di mana banyak orang tinggal di apartemen atau rumah kecil, lalu di mana waktu adalah komoditas yang berharga, yang terakhir di mana banyak orang memiliki penghasilan disposable yang tinggi. Lalu target pemasaran yang terakhir ada pedesaan, di mana orang mungkin memiliki akses terbatas ke layanan pembersihan. Lalu yang kedua, di mana orang mungkin lebih bersedia membayar untuk layanan premium seperti room service. Dilanjut, ada profil usaha. Vina Maulidia, Gabriel Natasha Rahmat, dan Surorika Saundra, 3 sahabat berusia 18-17 tahun. Mereka adalah pengusaha muda yang membangun room service, usaha jasa kebersihan rumah setelah melihat kebutuhan masyarakat menengah akan layanan kebersihan rumah yang terjangkau dan berkualitas. Dan karena mengamati bahwa beberapa orang yang sibuk tidak memiliki waktu untuk membersihkan rumah mereka sendiri, ketiganya memutuskan untuk fokus pada wirausaha sosial. Menggagas ide ini untuk tidak hanya memberikan layanan kebersihan, tetapi juga membuka lapangan kerja. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk mengubah persepsi masyarakat terhadap kebersihan rumah, Vina, Gabriel, dan Surorika Saundra berhasil mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan promosi dan edukasi yang intensif. Room service usaha jasa kebersihan rumah sukses berkat upaya pemasaran, pendidikan masyarakat, dan dukungan pemerintah. Mereka meraih penghargaan wirausaha terbaik, tumbuh pesat dengan lebih dari 100 karyawan dan berkontribusi pada kesejahteraan pekerja kebersihan. Nah, di sini saya akan membicarakan mengenai modal awal kami, yang dimana ada gaji tenaga kerja untuk 4 orang sebesar 10 juta, lalu ada gaji karyawan untuk 2 orang sebesar 3.400.000, ada peralatan kebersihan sebesar 250 juta, bahan kebersihan sebesar 4 juta, seragam tenaga kerja sebesar 1.500.000, iklan dan promosi sebesar 5 juta, sewa tempat sebesar 11 juta, listrik dan air sebesar 3.500.000, internet sebesar 500, dan peralatan kantor sebesar 35 juta. Totalnya mencapai 323 juta. Totalnya mencapai 323.900 juta untuk modal awal kami. Lalu selanjutnya ada pengeluaran per bulan dari usaha kami. Yang pertama yaitu ada gaji tenaga kerja untuk 4 orang sebesar 10 juta, lalu gaji karyawan untuk 2 orang yaitu 3.400.000, bahan kebersihan mencapai 4 juta, iklan dan promosi yaitu sebesar 5 juta, sewa tempat yaitu 11 juta, listrik dan air 3.500.000, internet yaitu sebesar 500. Jadi total pengeluaran per bulan kami dengan keseluruhannya yaitu mencapai 37.400.000. Dilanjut ada target penjualan dan laba bersih. Target customer per bulan yaitu 250 orang. Tarif jasanya sebesar 180.000 per 2 jam atau itu 1 orang. Hitungannya untuk 1 orang. Total pendapatan per bulan mencapai 45 juta. Lalu bagaimana dengan laba bersihnya? 45 juta dikurang 37.400.000. Jadi total laba bersihnya yaitu 7.600.000 rupiah dari usaha jasa room service kami. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.